Kunjungan PE5 ke Sekolah CGP. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bu Rika Fitriani? Alhamdulillah sehat Bu. Oke, sesuai dengan jadwal bahwa hari ini adalah kunjungan pendampingan Komisi 5 ya, pada hari Rabu. Yang sama-sama kita sudah sepakati ya bahwa hari ini adalah PI 5 ke sekolah Bu Rika. Nah, adapun bagian dari pendampingan ini, yang pertama kami ingin merefleksi kembali apa yang menjadi penerapan aksi nyata pada modul 3.1. Itu kami akan nanti merefleksikan hasil apa yang sudah Ibu Rika dapatkan. Terus selanjutnya nanti ada rancangan program yang berdampak pada murid, dan juga ada perkembangan komunitas partisi. Terus kami sudah juga melihat langsung dialog pasca observasi pembelajaran dengan rekan sejawat kita. Dan selanjutnya di bagian akhir nanti kita akan melakukan refleksi terhadap proses pendampingan yang sudah kita lakukan. Baik, Bu Rika, di sini saya ingin tahu ya, berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan? Artinya sebelum kita mengambil keputusan, Ya, itu kita sudah pasti cari tahu dulu apa permasalahannya. Setelah mencari bukti-bukti ya, seperti itu. Sehingga nanti keputusan yang kita ambil ini istilahnya tidak ada yang dirugikan. Jadi kita cari tahu dulu apa permasalahan. Iya, cari permasalahan dulu. Nanti kita ambil keputusan yang mana yang baik untuk permasalahan yang kita hadapi ya. Kemudian nanti misalnya kalau di sekolah sudah pasti kita berkonsultasi juga dengan kepala sekolah, rekan sejawat. Di sini apa hal yang menurut Ibu yang masih perlu dikembangkan atau yang perlu dievaluasi kembali dari keputusan yang Ibu ambil? Menurut saya dievaluasi, kalau menurut saya itulah tadi, misalnya sebelum kita bertindak itu maksudnya kita betul-betul mencari bukti gitu. Ya. Sehingga nanti nggak ada yang dirugikan gitu. Oke, berarti perlu mencari tahu, perlu mencari bukti ya, sehingga pas kita mengambil keputusan tidak ada yang merasa dirugikan dari keputusan yang kita ambil. Oke, apa hal yang menurut Ibu mendukung keberhasilan dari keputusan yang sudah Ibu ambil? Yang mendukung itu sudah pasti kepala sekolah juga salah satunya, kemudian rekan sejawat. Itu menurut saya sih yang menjadi pendukung saya ketika saya mengambil suatu keputusan. Berarti dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua itu penting ya. Nah, ada nggak kira-kira pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan hari kita, baik itu terkait dari murid sendiri atau dari rekan sejawat yang permasalahannya pernah Ibu alami? Kalau menurut saya yang pernah saya alami ini agak serius sih menurut saya gitu kan. Jadi ada anak-anak biasa kan anak-anak adik berkelahi orang tuh kadang kan, cuma di situ saya nggak tahu bahwa itu orang tuh tadi berkelahi karena anak-anak pun nggak ada yang melapor. Kemudian besoknya tiba-tiba datang si anak yang kena pukul ini, yang menangis ini, rupanya dia mengadu ke rumah. Sampai di rumah
sampai rumah mengadu, besoknya datang orang tuanya. Iya. Berarti langsung dia masuk ke kelas. Sambil ditunjuk-tunjuknya anak tadi itu, sambil marah-marah. Sehingga saya pun mencoba, Pak, ada apa ini Pak? Saya tanya seperti itu. Apa permasalahannya? Dia nggak mendengar. Langsung ditunjuk-tunjuknya itu. Sehingga di situ saya mengambil keputusan, Pak, jangan di sini kita selesaikan, kita ke kantor saja. Kita di sana ada kepala sekolah, ada dewan guru, di sana kita selesaikan secara baik. Tapi di situ juga masih juga ini dia. Sehingga akhirnya saya panggil kepala sekolah yang dan sama di kelas, baru mau dia ke kantor. Itu kami baru menyelesaikan permasalahan tadi itu ya. Komunikasi lah apa ke bapak itu ya. Ya, sehingga kita saling menerima gitu, saling memaafkan juga. Dipanggil juga si anak orang tua si anak tadi itu, kedua belah pihak. Baik, Rika, kita lanjutkan. Dan di sini menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari pada Mungkin belum sepenuhnya ya. sepenuhnya? Cuman karena sekarang udah tahu sedikit bahwa seperti ini cara langkah-langkahnya, kan ada 9 ya. Iya. Ada 4, 3 itu. 4, 3, 9 ya. 49. Jadi kita nggak langsung mengambil tindakan seperti itu. Nggak langsung semena-mena kita nggak langsung mengambil semena-mena. tindakan ya. Pasti kita harus berunding dulu Iya, dengan berunding kepala dulu, sekolah, iya. dengan juga rekan-rekan yang kita terapkan Iya. dulu ya. Oke, berarti udah sesuai ya dengan modul 3.1 ya. Kalau sudah sesuatu ya, kan artinya Bu Rika sudah paham ya. Sudah paham, maksudnya tidak lagi mengambil keputusan itu secara semena-mena. Iya, betul. Tentunya Bu Rika tanya dulu ke kepala sekolah bagaimana baiknya dulu, ya dengan guru-guru. Iya. Selanjutnya, apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau yang perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan yang Ibu ambil tadinya? Tentang tadi yang tadi ada masalah dilema etika terhadap murid tadi gitu. Apa yang perlu dievaluasi kembali? Kalau dievaluasi ada ya? Apa sih? Lupa. Iya, maksudnya kan dari permasalahan yang kemarin itu terjadi, maksudnya kan itu tadi kan ke murid lah ya. Maksudnya apa yang perlu Bu Rika evaluasi kembali gitu dari berarti kok di sini yang harus kita evaluasi terhadap Bu Rika, kalau dulu kita belum tahu dalam pengambilan keputusan ada nanti dilema etika di situ atau 9 lah yang satu kan. Nah dari berarti setelah kamu pelajari ini sudah mungkin agak lebih tahu, jadi nggak lihat dulu permasalahannya, nggak langsung ambil keputusan. ya. Dilihat dulu permasalahannya apa ya, nggak langsung kita mengambil keputusan secara sebelah pihak ya. Oke, untuk penerapan aksi nyata modul 3.1 dari hasil refleksi yang Bu Rika sampaikan sudah sesuai dengan apa yang Bu Rika pahami ya pada modul 3.1 ya. Nah, kita lanjutkan ke rancangan program yang berdampak pada anak. Di sini ada beberapa juga pertanyaan yang ingin kami tanyakan dan ingin kami refleksi kembali tentang apa yang sudah Bu Rika dapatkan dari program pendidikan guru Kanada ya. Tentunya di sini lebih ke rancangan program yang berdampak pada anak. Apakah Ibu sudah membuat sebuah rancangan program yang berdampak pada murid? Oke. Sudah ya. Oke. Apa bentuk program yang sudah Ibu rancang? Boleh Ibu ceritakan? Jadi karena di sini pertama saya melihat kesadaran murid tentang kebersihan itu, tentang keindahan sekolah itu saya lihat masih kurang. Nah, contohnya sekarang ini kan masih banyak sampah, anak itu nggak sadar akan kebersihan lingkungan itu, kurang sadar. Jadi di sini saya mengambil program bersih Ya, berarti program bersih ya. program bersih
Jadi di situ nanti seperti anak-anak sadar dengan lingkungannya, berinteraksi Iya. dengan lingkungan. Jadi terdapat memberikan kesadaran kepada peserta didik untuk sadar untuk kebersihan Kebersihan, ya, membiasakan peserta didik ya. Oke, dukungan apa saja yang Ibu perlukan untuk menerapkan program yang sudah Ibu rancang? Kalau dukungan sudah pasti kepala sekolah perlu, kemudian rekan sejawat untuk melaksanakan program saya ini, terutama nanti wali kelas Wali kelas ya, ya, wali kelas guru ya. kelas. Untuk istilahnya kan ada seperti sosialisasi untuk Melakukan sosialisasi ya ke kelas masing-masing ya, maksudnya berarti wali kelas itu perlu mensosialisasikan tentang kebersihan kepada peserta didik ya. Dan ya pasti murid-murid untuk terlibat gitu. Tapi perlu juga dukungan dari anak-anak. Berarti dan juga peserta didik ya agar berjalan tadi ya dengan program bersih tadi ya. Sebetulnya kan kayak penjaga sekolah Itu pasti warga sekolah ya. Nah, selanjutnya apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melaksanakan rancangan program yang sudah Ibu buat? Tentu ada tantangannya gitu. Tantangannya mungkin dalam program ini nggak bisa langsung gitu, nggak mungkin bisa langsung berhasil tanpa dukungan tadi. Dan ini nanti cara menyadarkan anak-anak akan kebersihan itu. Oke, cara menyadarkan anak-anak ya. Karena kan walaupun selama ini belum ada program ini kan tiap hari juga kita sampaikan sama anak-anak itu buanglah sampah pada tempatnya, jangan suka menaruh dalam laci sampah-sampah. Itu kesadaran itu masih kurang. Tiap hari lah kita sampaikan. Oke, berarti membiasakan anak-anak untuk sadar akan kebersihan ya. Jadi itu tadi kan bisa dari dari guru-guru yang masuk ke dalam kelas itu ya, setiap hari memberikan arahan kepada anak ya. Oke, selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan yang Ibu? Untuk menghadapi tantangan itu sudah pasti mungkin usaha kita ini yang bosan-bosan Ya, tapi jangan bosan-bosan ya. bosan-bosan mengingatkan Terus mengingatkan ya. Dan juga kita juga mungkin harus sering-sering lah sampaikan lagi nanti ya. Anak-anak dan juga wali kelas ya. Kayak apa? Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi untuk rancangan program yang berdampak pada murid, tadi Ibu sudah menyebutkan, Ibu sudah melakukan atau merancang sebuah program yaitu tentang kebersihan ya. Terus dukungannya itu tentu dari kepala sekolah dan juga dewan guru, semua warga sekolah terlibat. Dan apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melaksanakan program, ya tantangannya tentu ada ya, maksudnya untuk membiasakan peserta didik tadi ya tentang kebersihan ya. Dan untuk menghadapi tantangan tersebut ya salah satunya sering-seringlah bersosialisasi kepada anak-anak di dalam ruang kelas tentang pentingnya kebersihan. Nah, di sini kita masuk ke perkembangan komunitas praktisi. Di sekolah tentunya kita kan ada komunitas atau komunitas belajar ya. Nah, Ibu kan sudah merintis komunitas belajar atau komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajarnya gitu? Tentunya melalui, kalau nama ini kami belum ada sih ya sampai sekarang Belum ada dapat ya? nama. Cuman komunitasnya sudah ada. Sudah dibentuk Ah, ya. Sehingga dengan adanya komunitas ini kita saling istilahnya sharing Ya. pengalaman gitu. Nah, kadang bisa juga melalui komunitas ini kita bisa menyelesaikan masalah. Jadi bisa juga menyelesaikan permasalahan ya.
Nah, apa saja perubahan yang menyenangkan yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktisi atau komunitas belajar? Apa saja perubahan yang menyenangkan ketika kita sudah apa yang menyenangkan dari apa saja perubahan yang menyenangkan yang Ibu rasakan atau yang Ibu alami dari rekan di komunitas praktisi atau komunitas belajar? Kalau perubahan mungkin selama ini saya hanya seperti kata Gemini kok dulu kan, kita cuma mendengarkan gitu. Oh gitu, mendengarkan. Tapi kalau sekarang apalagi kami yang TGP ini kan harus ada apa sih yang kami gitu. Kami harus ngomong. Oh gitu, berarti lebih ya, tapi sekarang itu lebih ke kitanya yang lebih iya. itu ya, berbagi ya. Iya. Kalau dari selama ini mungkin Bu Rika hanya mendengar Iya. aja dari kawan-kawan Iya. ya. Kalau untuk sekarang ini sudah ditonjolkan lah ya kita Iya. yang harus berbagi. Iya. Nah, untuk apa rencana yang Ibu lakukan di komunitas praktisi atau setelah program ini selesai? Program ini apa yang Ibu lakukan nanti di komunitas Ibu? Setelah program TGP Iya, maksudnya? iya sudah selesai. Maksudnya apa? Iya. Tentunya nanti kami harus apa namanya duduk ya seperti itu. Duduk Tapi pakat ya, duduk pakat, kebetulan rame ya di sini ya. Iya. Apa program kami sekarang ini jangan sampai cuma di TGP ini saja. Iya. Baik misalnya program TGP lain kayak gitu. Nanti melalui apa komunitas itu mungkin kami bisa membahas lagi ke depannya apa yang maksudnya jangan putus. Iya, gitu. jangan putus saja Harus, sampai. kita laksanakan terus. Apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama? Ini seperti apa? Dukungan apa saja yang Ibu harapkan dari kegiatan komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama? Tapi seperti apa ya pengalaman kawan itu untuk kita tuh tapi menjadi pedoman kita pedoman, untuk ya. kita juga. Berarti pengalaman-pengalaman yang didapatkan oleh kawan-kawan ya, Iya. bisa jadi menjadi pedoman kita Pedoman pula kita, ya. gitu. Jadi dukungannya berupa itu ya, maksud dari kawan-kawan, Iya. dari kepala sekolah juga ya. Kemudian waktu mungkin ya juga kan Iya. melalui komunitas ini kan sudah pasti saya kapan kita laksanakan. Jadi pembagian waktunya ya, Iya. Waktu, tempat, waktu, tempat dan apa yang ingin dibicarakan ya. Bicarakan atau program apa nih Apa yang ya? kita buat. Pasti kan ada nanti alat atau bahan Nah, gitu kita. Tapi nanti kan di situ kan yang perlu dukungannya seperti tadi tentunya dari kepala sekolah dan juga pembagian waktunya, terus apa yang ingin kita bahas dalam kegiatan komunitas itu ya kan. Dan itu mungkin bisa jadi gantian lah kita Iya. berbagi ya kan, berbagi pengalaman. Oke. Baik Bu Rika, untuk perkembangan komunitas praktisi kita sudah selesai, dan untuk dialog pasca observasi pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi, alhamdulillah sudah sesuai tadi dengan kartu jawabannya. Ibu juga sudah melakukan proses coaching yang sangat luar biasa baik ya. Insya Allah nanti ke depan jangan hanya proses coaching itu Ibu lakukan ketika kita melakukan pendidikan guru penggerak saja, tapi kalau misalnya ada guru yang meminta mau di coaching, Ibu harus bersedia. Gunakanlah dengan alur cinta yang sudah Ibu pelajari dari pendidikan guru penggerak. Baik, di sini bagian akhir dari pendampingan itu tentu kita kan harus melaksanakan di sini yang ingin saya tanyakan, setelah Ibu menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Ibu paling Ibu kuasai dari materi-materi yang sudah Ibu praktikkan? Yang paling Ibu kuasai itu di bagian mananya gitu? Kalau menurut saya yang maksudnya yang udah kalau umumnya ya Iya. yang udah kita kuasai itu modul 1 yang tentang KHD itu ya, Berarti nilai-nilai modul 1 KHD itu udah ya. dikuasai ya, berarti tentang Walaupun nggak KHD. sepenuhnya dikasih, maksudnya Sudah paham, oke. Iya. Apa itu Mungkin yang yang selama tergantung ini dari KHD-nya ya? iya. Yang kita
Sama ini memang sama sekali kita kan nggak berpihak pada murid. Iya, egois ya. Betul, egois. Tapi kalau sekarang mungkin dulu emosi kita tuh Iya, ya, emosikan, Iya. meledak. Bukan aja sama egois artinya emosi ya. Iya, emosi suka meledak-ledak. Tapi kok sekarang sudah lebih kita pahami. Kok dulu mungkin kalau orang ini nggak bisa kita marah. Iya. Padahal kan maksudnya betul-betul kita mengarahkan kan mereka tuh, harus betul-betul kita mengarahkan. Misalnya lagi meredam emosi dia sih. Meredam emosi. Berarti untuk di modul 1 itu alhamdulillah lah ya, sudah menguasai lah kita bilang kayak gitu, sudah paham lah ya apa-apa yang terkandung dalam modul 1 ya Ki Hijat ya. Iya. Ya. Kayak misalnya kan nanti ada anak-anak yang apa sih kayak di kelas tuh suka jalan-jalan. Iya. Mungkin sebetulnya dia butuh perhatian. Iya. Dia ingin disayang Iya. sebetulnya. Iya. Kenapa kamu nggak Kayak jalan-jalan gitulah aja? cara dia ya, cara dia untuk kita apakah kita apa namanya mencari perhatian kita gitu dengan cara seperti dia jalan-jalan, begitulah cara dia mencari perhatian kita gitu. Enggak nanti dengan begitu kita perhatian jadi sama dia. Tapi kalau sama ini marah kita marah sama dia ya. Betul. Oke. Nah, sekarang sebaliknya tadi kan itu yang paling Ibu Ika kuasai ya, Bu Ika kuasai. Nah, sekarang materi yang paling membingungkan gitu, yang membingungkan yang sudah Ibu pelajari atau yang ingin Ibu pelajari lagi apa nanti di materi yang mana gitu. Ini yang 3 Ah. pengambilan keputusan ini. Oke, untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu masih Samar-samar lah. masih ragu-ragu, Ya. ragu-ragu dan juga samar-samar ya. Kan harus betul-betul kita lihat ya ada dilema apa begitu. Jadi harus kita kuasai, tingkatkan lagi ya, tingkatkan lagi dan kuasai lagi, tentunya belajar lagi ya. Berarti di modul 3.1 ya. Pengambilan itu kan pengelolaan ini Aset. Ketika Jadi modul 3 dia. Modul 3 ya kalau itu. pengambilan keputusan bertanggung jawab. Iya. Iya, itulah ya. Oke, terima kasih Bu Rika atas waktunya. Kita sudah melakukan diskusi, kita sudah melakukan refleksi dari 3.1, dari pembelajaran yang berpusat kepada murid, dan juga kita juga sudah membahas tentang apa namanya komunitas praktisi yang sudah Ibu lakukan di sekolah. Tadi juga Ibu sudah merefleksikan tentang apa yang sudah menjadi materi-materi yang sudah Ibu kuasai dan juga apa yang masih belum yang perlu ditingkatkan lagi ya. Pokoknya terima kasih atas waktunya dan kegiatan coachingnya juga sangat luar biasa. Pertahankan dengan pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan untuk apa namanya kegiatan lokakarya kita kan nanti dilaksanakan pada hari Rabu. Yang perlu Ibu siapkan ya tentang bakjanya di situ. Bakja yang kan kalau di demo kan B sama A aja, Iya. itu aja Iya. maksudnya apa semua. Terus nanti untuk apa pertemuan kita di PI selanjutnya yang perlu nanti kami lihat ya itu kami tentang pemetaan aset ya kan. Jadi Ibu nanti buat menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah, terus mengundang aktor apa itu kepala sekolah, rekan guru atau orang tua yang terlibat dalam diskusi, terus membuat notulen hasil diskusi, terus mengambil foto kegiatan juga harus ada dokumentasinya dan mengumpulkan hasil pemetaan. Nah nanti ketika kami kemari, kami lihat nanti apa hasil dari diskusi yang Ibu lakukan tentang pemetaan aset tadi. Jadi kan itu kami kan sekali jalan dulu kan. Nah, apa boleh difoto Apa yang tuh? apa yang kami siapkan Untuk PI 6 nanti PI kami 6. melihat itu nanti, melihat hasil dari diskusi tentang pemetaan aset di sekolah. Gitu.
saya ucapkan terima kasih Bu Mika atas waktu